siapa satu orang itu ya nabi ini, makanya dia disebut nabi. Dalam pemahaman kita semenjak kita dari pelayanan anak, pernah nggak kita berpikir atau mendefinisikan atau mengkategorikan seorang nabi? Dalam pemahaman kita semenjak kita dari pelayanan anak, waktu dulu di PA, pernah nggak diajarkan apa sih definisi nabi atau seseorang dikategorikan nabi itu apa kategorinya, apa syaratnya? Gimana kita diskusikan? Menurut kata gimana? Apa sih nabi itu, atau apa sih kategori nabi itu? Seseorang bisa dikatakan atau disebut atau dipanggil nabi itu apa sih? Orang yang diutus Tuhan. Orang yang diutus Tuhan. Bagaimana kita memahaminya bahwa dia sedang diutus Tuhan? Membawa berita Injil, Berita Injil itu apa? firman Tuhan. Firman Tuhan. Baik. Ada yang lain? Clara? Atau sama? Moses? Sama? Atau siapa? Aku lupa. Dio? Sama. Baik. Nah, bahwa dalam definisi yang disebutkan tadi memang benar, ya, seorang yang diutus Tuhan. Namun, seperti pertanyaan saya tadi, apa atau kenapa seseorang bisa diklaim atau mengklaim dirinya seorang nabi? Kan bisa-bisa saja seseorang gitu ya mengatakan dirinya nabi, aku diutus Tuhan. Bisa kan? Percaya nggak kalian kalau saya bilang saya nabi? Enggak kan? Iya kan? Terus kalau nggak percaya, pasti kita uji kan? Pasti kita lihat kan? Dalam kehidupannya, ucapannya, perilakunya, perbuatannya kan? Bener ya? Nah, memang itulah kategori dalam ucapan, ya, dalam perbuatan, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari, dia harus memang menunjukkan kebenaran Allah. Barulah kemudian bukan dirinya yang mengklaim, tapi orang di sekitarnya yang melihat bahwa memang benar ini orang nabi. Gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa seorang nabi bukan dirinya sendiri yang mengklaim dirinya nabi, tapi orang yang melihat dan mendengarnya dan memahami dia dari ucapannya, pola pikirnya, cara pandangnya, dari perbuatannya, perilakunya, bahwa dia menunjukkan seorang utusan Allah. Nah, di dalam bacaan kita hari ini, Nabi Habakuk dapat penglihatan, ya kan? Ayat 1 itu kan, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Penglihatan. Nah, ini terminologi lagi nih. Coba, apa sih penglihatan itu? Ya, tadi kalau kita membaca ayat, mari kita bahas, kita analisis ayat ini. Kenapa kok bisa ada penglihatan di sini? Kan jadi timbul tanda tanya ya, buat kita ya. Apa sih penglihatannya ini? Kok bisa penglihatan? Ini penglihatan ini tidak nyata atau nyata atau apa ini ya? Baik, penglihatan itu sesuatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi, ya, dalam konteks pemahaman Alkitab. Penglihatan itu sesuatu peristiwa
sini, yaitu Nabi Habakuk melihat ketidakadilan. Ya. Jadi dalam hal pada waktu itu Nabi Habakuk melihat bahwa penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Babel terhadap orang-orang Yudea, Yerusalem, itu sudah sedemikian mengkhawatirkan sehingga menimbulkan ketidakadilan. Apa ketidakadilannya? Ketidakadilannya yaitu orang yang jahat, disebutkan di sini dalam bahasa Alkitab itu orang fasik itu orang jahat ya. Orang-orang yang jahat kok makin berjaya gitu. Ya. Kok semakin kaya, semakin sukses, semakin sejahtera. Dan orang-orang yang benar, yang baik itu tidak sama seperti mereka. Ya. Jadi dalam perikop judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, keluhan Nabi atas ketidakadilan. Nah, saya mau ceritakan ini. Dalam Alkitab kita itu ada judul ya, seperti yang kita baca ini, keluhan Nabi atas ketidakadilan. Bahwa di Alkitab asli, ya teks asli Alkitab, kalau yang Perjanjian Lama itu kan bahasanya bahasa Ibrani ya. Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Sebenar-benarnya dalam teks itu tidak ada judul ya. Jadi kalau kalian nanti sewaktu-waktu dapat Alkitab berbahasa Ibrani itu nggak ada judul. Bahkan Habakuk ini pun tidak ada. Ya, jadi memang kalau kita diberikan Alkitab berbahasa Ibrani ini, baca bingung kita baca. Satu kita nggak tahu hurufnya, ya kan? Kemudian kita nggak tahu cara baca. Nah, terus batas-batas pembacaan itu kita juga nggak ngerti. Tiba-tiba udah jadi Habakuk aja nanti, tiba-tiba udah jadi Nahum. Ya. Nah, itulah yang saya pelajari di sekolah teologi. Supaya memudahkan kita dalam membaca, khususnya di Indonesia ini ada namanya Lembaga Alkitab Indonesia, dan mereka lah yang menerjemahkan, transliterasi, menerjemahkan Alkitab dari teks asli atau teks bahasa Inggris, Inggris dari bahasa Indonesia, dan beberapa kali terjemahan edisi terbaru, revisi ya. Sekarang sudah sampai pada tahap edisi kedua ya, terjemahan baru edisi kedua. Kalau kita yang di teologi, judul ini jangan jadi patokan gitu. Walaupun diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia keluhan Nabi atas ketidakadilan, tapi itu nggak menggambarkan keseluruhan dari ayat ini ya. Kita harus lihat satu persatu gitu. Nah, tetapi ini sangat menolong judul ini ya, keluhan Nabi atas ketidakadilan, bahwa itu mencerminkan dominan dari ayat-ayat itu. Nah, ketika seorang pengkhotbah atau pelayan firman mengatakan suatu judul, nah, dia memang harus mengungkapkan apa isi ayat-ayat itu. Di dalam Habakuk 1 ayat 1 sampai 4 pembacaan kita hari ini, keluhan Nabi atas ketidakadilan. Ini Nabi Habakuk sedang bertanya kepada Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tapi tidak kau tolong. Pernah nggak kita seperti Nabi Habakuk ini? Misalnya di suatu situasi kita itu sedang dapat kondisi atau situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Misalkan kita
ini kita dicurigai mencontek. Sakit kan? Sakit hati kan? Kita jadi kayak apa ya? Oh, sia-sia dong aku belajar selama ini. Kalau terjadi seperti ini, sama seperti Nabi Habakuk. Dia sudah melakukan hal-hal baik, ya, tetapi ternyata di hadapannya terjadi ketidakadilan. Orang-orang jahat itu semakin jaya, semakin sejahtera, menguasai, tapi ternyata orang-orang benar itu tidak jadi apa, bahkan menjadi bulan-bulanan atau bulian orang-orang fasik. Nah, ada satu istilah dalam pembelajaran teologi itu namanya teodisi. Teodisi ini begini, bahwa dalam satu waktu setiap orang pasti pernah merasakan seperti ini yang dialami oleh Nabi Allah. Ya. Ketika kita melihat sesuatu terjadi pada diri kita atau keluarga kita, dan itu kondisi yang tidak baik menurut kita, ya, tetapi orang menilai kita itu lebih buruk lagi dari kondisi yang sebenarnya, dan itu yang merasa kita sakit hati, ya, sakit sekali kalau dapat di kondisi yang seperti itu. Nah, ayat kedua, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Kalau Allah itu maha kuasa, maha adil, maha penolong, kenapa kita dibiarkannya mengalami atau menjalani hal-hal yang tidak baik? Allah itu maha kuasa, ya kan? Terus waktu kita minta pertolongan daripada Tuhan dan Tuhan tidak bereaksi apa-apa, apakah Tuhan maha kuasa? Mungkin kita perlu berusaha sendiri dulu. Terus kalau misalnya gagal, mungkin itu kayak harus perjuangan gitu. Belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Tapi kalau kesalahan nggak ada nih, nggak kita lakukan gitu, kita menurut kita sudah melakukan yang pas gitu, yang tepat gitu, yang benar dalam timing yang tepat lah gitu, tapi ternyata hasilnya atau kondisinya nggak baik gitu. Apakah Tuhan itu maha adil, Moses? Usaha kita udah bagus nih, nggak ada celah nih, ya kan? Lidah kita selalu mengatakan Tuhan itu maha adil. Ketika kita sudah melakukan seperti ujian tadi, kita nilai 100 tapi guru tetap mencurigai kita, apakah Tuhan masih masa maha adil? Iya. Masih yakin. Ya, pasti setiap ada usaha itu pasti ada tantangan kan. Ya. Tantangannya itu dibully, dikatain
masih dengan kepercayaan Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Kalau orang Arab bilangnya Allahu Akbar. Masih atau pernah meragukan? Pernah ya? Iya. Mungkin masih ada alasan juga gitu. Iya. Alasannya kan kayak Nabi Habakuk ini, dia sudah lakukan yang baik-baik, ya kan? Tapi ternyata apa yang didapatinya tidak baik. Seorang nabi saja, ya, ini komplain kepada Allah, mengeluh dia kepada Allah, ya kan? Allah, kenapa kau diam saja? Aku sudah melihat ketidakadilan. Kenapa engkau bersembunyi, memandangi saja kelaliman? Ayat ketiga itu, aniaya, kelihatan perbantahan, pertikaian menjadi-jadi. Padahal hukum Taurat pada waktu itu ada, ya, tapi tidak ditegakkan. Jadi keadilan itu diputarbalikkan. Tapi benar yang adik-adik teruna sekalian punya pandangan, punya pendirian, prinsip. Apapun yang kita dapatkan, kita tetap harus mengakui dan mengikrarkan dengan lidah kita bahwa Tuhan memang Maha Adil, Maha Kuasa, Maha Besar di setiap waktu. Jangan ada keraguan. Meskipun sekali lagi, sewaktu-waktu kita ada perasaan seperti Nabi Habakuk, namun baiklah itu jangan berkepanjangan. Ya. Jangan ketika minta tolong sama Tuhan, Tuhan tidak langsung jawab. Jangan cuek, tidak peduli, bahkan meninggalkan Tuhan. Penekanan pada hari ini bahwa Nabi Habakuk berseru minta tolong kepada Allah, tapi tidak meninggalkan Allah. Ada orang misalnya sakit nih, jantung, sudah berobat berulang-ulang, kemudian mendapati dirinya sudah mungkin tidak ada harapan menurut medis dunia kedokteran. Ya. Kemudian berdoa kepada Tuhan. Tuhan, benarkah yang dikatakan para medis, umur saya tidak lama lagi karena kondisi jantung saya yang semakin menurun, memburuk. Dia berseru kepada Allah. Pasti Allah itu menjawab, ya, pasti, bahwa seperti yang dikatakan Rasul Paulus, Kristus, hidupku adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Ya, bahwa orang Kristen atau manusia itu pada waktunya pasti kembali kepada penciptanya. Tetapi pada masa hidupnya, apakah hidupnya sudah berkenan kepada Allah? Ketika dia nanti berada pada kondisi kematian atau meninggal, dia memang sudah yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah, tidak pergi ke neraka. Itu keutamaan, keyakinan, kepercayaan daripada Kristen. Beda dengan kepercayaan lain. Kepercayaan lain itu begitu khawatirnya mereka akan kematian, ya, karena
masa hidup kita harus menyuarakan keadilan, sama seperti Nabi Habakuk. Nanti misalnya kita berada di sekolah atau di teman gitu ya, jadi masih kita ada hal yang tidak adil terjadi kepada teman kita atau kepada diri kita sendiri, kita harus tetap menyuarakan ketidakadilan itu. Misal tadi guru itu tetap memberikan nilai 80 padahal harusnya 100, kita harus tetap menyuarakan itu ya, disuarakan itu, karena orang Kristen itu tidak boleh diam. Harus tetap bersuara. Makanya dikatakan ayat 1 ucapan ilahi. Kembali lagi ya, ucapan ilahi. Ucapan ilahi itu bukan ucapan biasa, tapi ucapan yang berkuasa. Ketika kita bilang dalam nama Yesus, aku mau nilai 100 Tuhan, meskipun nilai yang diberikan 80 karena kecurigaan bapak guru, ibu guru, doakan itu.